Sini roh hamariamu doh damai nasia debata amata doh sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas manugut marihita manginang dongan na hinaholongan jalan na pinasupasun itu hatta Yesus Kristus. Hatani debata di parsurat tadi bagasan manugut nyarion tar surat may di sada Petrus bidusada ayat 25 sonon mahatana idok disi. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, di dalam nama Yesus Kristus, pada perikop ini, Rasul Petrus memberi kita suatu pengajaran tentang betapa sia-sianya kemuliaan manusia duniawi dengan segala kemewahan dan kelebihan dan keuntungan yang menyertainya. Rasul Petrus menekankan bahwa semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput yang pagi ini tumbuh dan mekar, tetapi kemudian layu, kering, dan mati di siang hari. Apa artinya? Bahwasanya manusia tidak memiliki sesuatu pun yang dapat membuat manusia menjadi makhluk yang kuat dan teguh untuk selama-lamanya. Tidak ada yang berkuasa melanggengkan kemuliaannya, kecuali melalui kelahiran kembali dari benih yang tidak panah, yaitu firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan akan mengubahnya menjadi makhluk paling luhur dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Bahwa kemuliaan orang yang menerima firman Tuhan tidak akan memudar seperti bunga rumput yang laku kering, tetapi akan hidup selamanya seperti firman Tuhan itu sendiri yang tidak berubah, tetap selama-lamanya. Secara garis besar, ayat-ayat firman Allah tersebut mengungkapkan ragam perkara sebagai berikut. Yang pertama, siapkan akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Yang kedua, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Yang ketiga, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana. Yang keempat, kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Yang kelima, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya. Dan yang keenam, segala kemuliaannya seperti bunga rumput, rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya sampai Maranatha. Saudara yang kekasih, apa yang hendak mau disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita? Siapkan akal budimu, waspadalah dan letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang telah dianugerahkan kepadamu. Mari kita baca
Dan mari kita pelajari firman Tuhan yang tercantum dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. Di sini Alkitab menyatakan, "Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus." Melalui ayat firman Tuhan ini, Rasul Petrus mengingatkan dan menasihati orang-orang Israel pada zamannya dan kita pada masa kini, agar hendaknya kita semua selalu menyiapkan akal budi kita, waspada, dan meletakkan segala pengharapan kita seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada mereka dan kita pada waktu penyataan Yesus Kristus. Yang kedua, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Mari kita simak dalam 1 Petrus 1 ayat 14 dan ayat 16. Tuhan berfirman, "Hidupmulah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus." Melalui ayat firman Tuhan ini, Rasul Petrus mengingatkan mereka pada zaman itu dan kita pada zaman sekarang agar kita hidup sebagai anak-anak, yaitu sebagai anak-anak yang taat dan tidak menuruti hawa nafsu, yaitu hawa nafsu yang menguasai mereka dan kita pada waktu kebodohan kita. Akan tetapi Rasul Petrus kemudian menambahkan, hendaklah kita menjadi kudus di dalam seluruh hidup kita. Hendaklah kita menjadi kudus sama seperti Dia yang kudus, yaitu Dia yang telah memanggil kita menjadi percaya kepadanya. Hal ini sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Yang ketiga, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Lebih lanjut, Rasul Paulus menasihati mereka dan kita semua bahwa apabila kita menyebutnya sebagai Bapa, yaitu Dia Allah Bapa kita, yaitu Dia yang tidak memandang muka dalam menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kita hidup di dalam ketakutan selama kita menumpang di dunia ini. Hendaklah kita hidup dengan penuh rasa takut akan Dia semakin kita diberinya kesempatan untuk menjalani hidup kita di dunia. Demikian dinyatakan oleh firman-Nya yang terekam dalam 1 Petrus 1 ayat 17 dengan berkata demikian. Demikianlah bunyi firman Allah, "Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini." Firman Allah yang dikutip dalam 1 Petrus 1 ayat 18 berkata, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang panah, bukan pula dengan perak atau dengan emas." Melalui ayat firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengingatkan mereka dan kita sesungguhnya sudah tahu bahwa mereka yang telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yaitu kesia-siaan hidup yang kita warisi dari nenek moyang kita, bahwa kita sudah ditebusnya bukan dengan barang panah dan bukan pula dengan emas atau dengan perak permata. Yang keempat, kamu telah ditebus dengan darahnya yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sementara itu, di 1 Petrus 1 ayat 19 sampai 20, Allah berfirman, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Bahwa kita semua sudah ditebusnya dengan darah yang kudus dan mahal, yaitu darah Yesus Kristus Tuhan kita. Darah yang sama seperti anak domba yang tidak bernoda, tidak bercacat dan tidak bercela. Bahwa Ia telah dipilih menjadi penebus dosa kita sejak sebelum dunia dijadikan. Akan tetapi, oleh karena kita, maka Ia kemudian baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Yang kelima, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya. Sekarang,
Mari kita simak dan kita selidiki firman Allah yang dikutip dalam surat 1 Petrus 1 ayat 21. Kitab suci mengatakan, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Berdasarkan pada ayat firman Allah tersebut, kita mendapati bahwa oleh dialah maka kita percaya kepada Allah, yaitu Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati pada hari ketiga. Allah Bapa yang telah memuliakannya. Dengan demikian, maka iman dan pengharapan kita kemudian tertuju kepada Allah Bapa yang kita sembah, kita puji, dan kita muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lantas, selidiki dan perhatikan pula firman Tuhan yang terekam dalam 1 Petrus 1 ayat 22. Tuhan berfirman kepada kita, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh karena ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Hal itu karena menurut Rasul Petrus, mereka dan kita telah menyucikan diri kita oleh karena ketaatan kepada kebenaran. Dan kebenarannya, maka kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Oleh sebab itu, maka hendaklah kita dan semua orang percaya kemudian bersungguh-sungguh untuk saling mengasihi dengan segenap hati dan jiwa kita. Yang terakhir, segala kemuliaannya seperti bunga rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman tetap untuk selama-lamanya. Marilah kita periksa dan pelajari firman Tuhan yang terekam dalam 1 Petrus 1 ayat 23. Alkitab menyatakan bagi kita, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Rasul Petrus menandaskan bahwa kita sudah dilahirkan kembali. Kita sudah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, melainkan dari benih yang tidak panah, yaitu firman Allah yang hidup dan kekal untuk selamanya. Kita sudah dilahirkan kembali oleh firman-Nya yang tidak pernah berakhir, kekal dan abadi sampai Maranatha. Akhirnya, saudaraku yang kekasih, marilah kita simak. Di ayat 24 dan ayat 25, Allah berfirman, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Di sini melalui firman Tuhan, Rasul Petrus mengingatkan dan meyakinkan kita semua bahwa semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaan seperti bunga rumput. Akan tetapi, yang kemudian menjadi layu, kering, dan bunga gugur ke tanah. Namun tidak demikian halnya dengan firman Tuhan, bahwasanya firman Tuhan akan tetap kekal abadi untuk selama-lamanya. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, yaitu Injil Kerajaan Allah yang membawa. Apakah kita sudah percaya bahwa semua yang hidup adalah dengan segala kemuliaannya seperti bunga rumput yang pagi ini tumbuh dan mekar, tetapi kemudian layu, kering, dan mati siang hari. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Apakah kita sudah dengan iman yang teguh percaya bahwa manusia tidak memiliki sesuatu pun yang dapat membuatnya menjadi makhluk yang kuat dan teguh untuk selamanya? Tidak ada yang berkuasa melanggengkan kemuliaannya kecuali melalui kelahiran kembali dari benih yang tidak panah, yaitu firman Tuhan. Apakah kita sudah percaya bahwa firman Tuhan sangat berkuasa mengubah kita menjadi makhluk yang paling luhur dengan penuh rasa takut akan Tuhan, bahwa kemuliaan orang yang menerima firman Tuhan tidak akan memudar seperti bunga rumput yang layu dan kering, tetapi akan hidup selamanya seperti firman Tuhan itu sendiri yang tidak berubah untuk selamanya? Kita percaya bahwa kita dan semua pribadi di antara kita sudah percaya bahwa semua yang hidup Allah dengan segala kemuliaannya seperti bunga rumput yang pagi ini tumbuh mekar, tetapi kemudian layu, kering, mati di siang hari, tetapi firman tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih, berbahagialah kita yang percaya bahwa semua yang hidup adalah dengan segala kemuliaannya adalah seperti bunga rumput yang pagi ini tumbuh mekar, tetapi kemudian layu, kering, dan mati di siang hari. Tapi firman Tuhan tetap selamanya. Karena Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, yang bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga adalah penguasa tunggal kerajaannya sepanjang masa, yang berkelimpahan kasih setia dan kasih karunia-Nya kepada kita.
Berbahagialah kita yang dengan iman yang teguh percaya bahwa manusia tidak memiliki sesuatu pun yang dapat membuatnya menjadi makhluk yang kuat dan teguh untuk selamanya. Tidak ada yang berkuasa melanggengkan kemuliaannya kecuali melalui kelahiran kembali dari benih yang tidak panah, yaitu firman Tuhan. Karena Dia sudah menyampaikan firman yang penuh sukacita dan damai sejahtera kepada kita dengan berkelimpahan. Berbahagialah kita yang percaya bahwa firman Tuhan sangat berkuasa mengubah kita menjadi makhluk yang paling luhur dengan penuh rasa takut akan Tuhan, bahwa kemuliaan orang yang menerima firman Tuhan tidak akan memudar seperti bunga rumput yang layu dan kering, tetapi akan hidup selamanya seperti firman Tuhan itu sendiri yang tidak berubah dan tetap selamanya. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita hidup yang kekal, yang penuh sukacita dan damai sejahtera dengan Allah Bapa yang bertahta di sorga. Amin. Kita bersama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu. Amin.